Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudahan dari Allah kita bisa beristiqomah melanjutkan pelajaran kita tauhid, pelajaran yang paling utama karena seseorang yang bisa mempelajari tauhid dan memahami ilmu tauhid itu adalah suatu kenikmatan terbesar sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, pembatal keislaman yang paling utama yang menjadikan seseorang tidak bisa memasuki surga dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita murojaah, sebelum murojaah kita membaca dulu. Kemarin yang baca dari yang offline yang kemarin Ummu Albani. Sekarang yang online bisa? Ini sudah hadir 4 orang. Siapa? Ummu Abid bisa baca? Ummu Abid? Ummu Abid? Ummu Sama? Hadir saja. Tafadhali. Baca dari Muqaddimah. Ya. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Halaman berapa saja itu? Halaman yang pertama. Oh, matanya ada kutipnya. Yang halaman pertama 63 yang Arabnya ya, dari belakang. Ada? Ketemu? nah. Sudah. I'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. At-thaniyatu al-amalu bih. At-thalithatu ad-da'watu ilaih. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adha fih. Wad-dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-'asr al-ayah al-ula ila thalathah ya sudah. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatkum. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wad dalilu qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik.
fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Yakfi. Jazakillah khairan. Umum sama. Dilanjutkan yang di sini. Yang belum. Umul Habibah. Tafadhali. Mukadimah kedua. Ya. Sampai ini iklam ini sampai asaniyah ya, asaniyah. Halaman selanjutnya. Ya. Fa'asa. Ya. Akhdau. Ini surat soalnya. Lanjut. Asam. Tidak apa-apa. Ini kalau yang dalilnya aja yang pakai apa dukung bacaan tajwid. Masa wa anna ya. Jazakillah khairan. Alhamdulillah. Kemarin belum sampai yang surat Al-Jinnah ini ya. Kemarin terakhir sampai di Inna arsalna surat Al-Muzammilnya ya. Sebelumnya kita murojaah kembali dari mukadimah pertama, Pak Musonif atau penulis rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang 4 prinsip yang harus wajib untuk diketahui dan diilmui. Apa saja? Yang pertama, al-ula, mengenal Allah. Ilmu tentang apa? Mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. dan mengenal Rasul. Rasul dan mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal dinul agama Islam dengan dalilnya. Ya, setelah mengilmui, yang kedua apa? Mengamalkan. Yang ketiga, mendakwahkan. Mendakwakan, menyampaikan. Yang keempat, bersabar. Sabar di atasnya. Dan Musoni memakai dalil apa untuk keempat hal tersebut ini? Suratul Al-As. Al-Asr apa Al-Asr? Al-Asr. Al-Asr ya, surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr yang didukung dengan pernyataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya lauma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surat al-kafatum. Nah, ini salah satu keutamaan apa Imam Syafi'i menyampaikan bahwasanya dengan surat Al-Asr ini sudah cukup untuk menjadi motivasi, memberikan motivasi bagi kita semua untuk mengilmui ilmu tentang Allah, Nabi, dan agama Islam dan mengamalkannya dan menyampaikannya, mendakwakannya dan bersabar di dalamnya.
Lanjut ke mukadimah yang kedua. Musonif melanjutkan dengan 3 poin. 3 poin yang 3 permasalahan yang wajib diketahui dan juga diamalkan bagi setiap muslim dan muslimah. Setiap muslim dan muslimah. Yang pertama adalah bahwasanya Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwasanya Allah lah yang menciptakan, memberikan rezeki dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Ini berkaitan dengan tauhid apa kemarin? Tauhid rububiyah saja. Iya. Tauhid rububiyah saja. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mengikutinya, mengikuti rasul, maksudnya akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatinya maka akan masuk neraka. Kemarin masih ingat catatannya? Dalil tentang bahwasanya mengikuti rasul akan masuk surga, jalan keselamatan. Salah satu dalil aja. Catatannya. Bukan. Kalau maksudnya apa? Di surat Al-Muzammil ini dalilnya bahwasanya Allah menegaskan kami mengutus seorang rasul. Ini yang tanyakan dalil dari bahwasanya mengikuti rasul itu adalah jalan menuju surga. Ayat Wa may yuti'allaha wa rasulahu yadkhulul jannati. ayat 60. Nisa. Bukan ayat 13. Ya. Ayat 13. Surat An-Nisa ayat 13. Ya, 69 itu termasuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ya. Ya. Itu surat Al-Ahzab ya yang termasuk. Nah, surat Al-Ahzab ayat 71 yang dibaca di khutbatul hajjah tadi ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan dari sunnah, dari hadis kemarin ada? Bagaimana? Hadis riwayat siapa? Dari sahabat siapa? Dari sahabat? Dari sahabat siapa teman-teman online? Kemarin hadis yang Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati dakhalal jannah illa aba. Setiap umatku masuk surga kecuali dia yang enggak. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ada catatannya kemarin? Ada ya. Kullu ummati yadkhulu al jannah. Dicatat kemarin. Dicatat atau tidak? Oh ya. Orang dibuka. Yang online dicatat. Dalil dari sunnah. Belum Ustazah. Belum. Iya. Kalau anak kemarin enggak hadir Ustazah. Kemarin tidak hadir. Ada rekamannya loh, Mat. Rekamannya sudah dilihat atau belum? Sudah dilihat belum dicatat? Nanti sudah dicatat, lupa saja. Bergeser terus. Ya, apa ini? Coba Anda ulang. Hadis dari sunnah. Tadi kita hadis dari Al-Quran ya. Yang menegaskan bahwasanya mengikuti dari perkataan musannif faman atau ahu dakhalal jannah. Di matanya tadi ya. Barang siapa yang mengikutinya akan masuk surga. Tadi dari Al-Quran surat apa aja? An-Nisa ayat 13.
11. Surat Al-Ahzab ayat 71. Surat An-Nisa ayat Surat An-Nisa 69 ini merujuk pada surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, ayat ke-7 terakhir ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu? Yaitu merujuk ke surat An-Nisa ayat 69. Ya, yaitu orang-orang wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Alaihi minan nabiyyi, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur ini ya, wasyuhada, para syuhada, syahid, wasalihin, orang-orang solih. Nah, oke. Ini terlalu cepat. Wildan kemarin nggak masuk ya? Masuk kayaknya. Masuk. Ada catatannya? Apa yang online? Sekarang masuk ke dalil dari sunnah tadi. Dari sunnah tadi apa? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati dakhalal yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk, mereka akan masuk surga kecuali mereka yang enggak. Maka para sahabat bertanya, karena sahabat era siapa yang enggan masuk surga? Man ya Rasulullah, man ya ba. Siapa yang enggan ya Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga. Wa man asani dakhalan nar. Dan barang siapa yang memaksiatiku, dia akan masuk neraka. Ini dalil dari sunnah. Ya. Jadi ini Ana ambilkan setiap satu baris perkataan tulisan dari musonif, kita berikan dalil-dalilnya. Jadi setiap tulisan musonif ini, penulis dalam kitabnya itu, beliau pasti ada dalilnya, baik dari Al-Quran, qala Allah maupun qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ya orang yang enggan masuk surga? Ada. Yaitu ketika dia tidak mau menjalankan syariat Islam yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kan bercermin pada keadaan kaumnya Nabi Musa dan kaum Nabi Isa, di mana dulu mereka itu statusnya adalah seorang muslim. Ya. Tapi ketika sudah diutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, mereka tidak mau mengikutinya. Maka status keislaman mereka menjadi batal. Kan begitu ya? Kalau tidak mau menerima, mengimani dengan kehadiran Rasulullah SAW, maka dia akan keluar dari keislaman. Meskipun dia dulu adalah pengikutnya Nabi Musa maupun pengikut Nabi Isa, tapi ketika sudah datang Nabi penutup, Nabi Muhammad SAW, maka dia harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ini, kalau kita mempelajari pembatal-pembatal keislaman, diantaranya adalah dia tidak menerima dengan syariat Rasulullah SAW atau menjadikan bandingan bahwasanya ada yang jauh lebih baik dari hukum maupun syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi, itu tidak hanya syirik saja, tidak hanya syirik. Kalau kita pelajari kan kita tahunya pokoknya syirik berarti orang itu keluar murtad dari Islam. Tapi di antara pembatal-pembatal keislaman tersebut
Kalau syirik secara umum, secara khusus bisa diuraikan. Salah satunya adalah tidak menerima atau menjadikan bandingan, membandingkan bahwa ada hukum yang jauh. Ini bismillah. Bismillah. Dari mana? Ya. Jadi pembatal keislaman secara umum diketahui adalah syirik. Tapi dari pembatal yang umum tadi itu ada yang khusus. Maksudnya khusus ini dijelaskan. Dari syirik itu ada beberapa. Di antaranya adalah menjadikan atau meyakini atau tidak menerima, boleh. Tadi apa yang dicatat kata-katanya? Oh, tidak menerima. Karena nggak pakai teks ya, disuruh ngulangi ini. Tidak menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun meyakini bahwa ada syariat atau hukum lain, meyakini bahwa ada syariat atau hukum lain yang jauh lebih baik dari syariat atau hukum yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jauh lebih baik atau lebih utama dari hukum atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ya'taqada anna ghaira hadyi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena siapa yang meyakini bahwasanya hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu ada hukum selain hukum Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih baik, maka dia kafir ijma'a. Maka dia telah kafir secara ijma', sepakat para ulama. Jadi hati-hati, kita jangan sampai membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap syariat harus kita terima, karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu otomatis itu datangnya dari Allah. Kalau kita menolak, maka kita berarti tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dari perkataan musannif, faman atau ahudakhalal jannah waman asa udakhalan nar, itu berarti menunjukkan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rute kebahagiaan hakiki seorang muslim. Jadi jangan sampai kita berbelok-belok. Coba dibuka surat Al-An'am. Al-An'am ayat 153 atau 154. Inna hada siratul mustaqim. Al-An'am. Yang ketemu silakan dibaca. 153 kalau coba 153 dulu. Al-An'am surat ke berapa? 6. Di awal-awal surat An-Nisa, Al-An'am, Al-Maidah, Al-An'am surat ke-6 ya? Ya, coba dibaca. Wa anna hadza 153. Coba tunggu, teman-temannya sudah ketemu belum? Oke, untuk scroll. 153. Sudah? Yang lain sudah ketemu surat Al-An'am ayat 153 ya?
Sudah Ustazah. Anna hada sirati Tafadhol. Menegaskan wa anna hada sirati mustaqim, ini adalah jalanku yang lurus. Sirati mustafat tabi'u, di situ Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz sirati dalam bentuk mufrad. Apa mufrad? Berarti menunjukkan bahwasanya jalan satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala cuman satu. Fattabi'u, maka kalian ikutilah. Kalian ikutilah. Makanya apa? Wala tattabi'us subula. Ya. Dan janganlah kalian mengikuti subula. Subula itu bentuk jamak dari sabilun. Berarti menunjukkan bahwasanya ada jalan-jalan lain yang menyesatkan. Banyak kan ya, firqo-firqo yang lainnya yang menyesatkan. Ya, yang menyimpang. Yang menyimpang dari kebenaran. Dari yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita ketahui bahwasanya jalan yang lurus itu cuma satu. Tidak ada banyak. Jadi siapa yang mendustakan ajaran Rasulullah SAW, maka dia berarti tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kita sudah tahu bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina wallahil Islam. Surat apa itu? Hafal ini ayatnya kayaknya, tapi nggak ngerti letaknya. Coba, surat apa? Online ada yang tahu? Inna dina indallahil Islam. Buka surat kedua. Surat ketiga. Imran. Masih di halaman ayat ke 19. Antara 17, 18, 19. Inna dina indallahil Islam. Ya. Makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ya, Al-Imran ayat 19. Ditandai ya ya. Nanti kalau ditanyai kok harus Islami? Ya karena Islam itu yang diterima oleh Allah. Di mana? Bukakan Al-Qur'annya. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak sudah terbiasa mencari pengetahuan kebenaran itu kepada Al-Quran. Ali Imran ayat 19. Inna dina indallah, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah hanya Islam. Enggak boleh yang agama yang lainnya berarti enggak boleh. Kenapa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Buka surat Al-Imran-nya. Ayat mau di juz ke 4 ya kayaknya. Ayat 88 coba Om. Jangan lupa ayat ini. Al-Imran. Iya, Al-Imran. 80. Coba 85 ke atas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Ayat berapa? 85. Oh, 85 ya. Betul. Ayat 8. Kalau ini jawaban dari bagaimana jika mencari agama selain Islam, apakah boleh? Jawabannya di surat Ali Imran ayat 85. Apakah boleh beragama selain agama Islam? Jawabannya di surat Ali Imran ayat 85 ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan
falai yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa minal khasirin, ya. Dan dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Rugi besar. Rugi besar. Bisa diikuti? Teman-teman yang online juga? Bisa, Ustazah. Insyaallah Mulai kita menjelaskan pada anak-anak ya, supaya anak-anak tidak ragu-ragu lagi dalam memeluk agama Islam. Habibah ada ni Ustazah. Kenapa? Oh, ada Habibah. Habibah ikut mendengarkan. Ya, Habibah ada Ustazah. Sudah hafal dia. Oh, alhamdulillah. Ya. Ya. Anak tambahkan lagi dalil bahwa tentang perkataan musannif bahwasanya waman atau ahu dakhalal jannah waman asau dakhalan nar. Karena siapa yang mengikuti nabi termasuk surga dan maksiatinya masuk neraka. Di dalam surat Al-Jin. Juz berapa surat Al-Jin? Al-Jin. Juz 29 surat ke berapa? 72? Surat ke berapa? Surat ke berapa? 72. Ayat ke-23. Surat Al-Jin ayat ke-23. Juz 29. Nomor surat 72. Ya. Dalil masih dari tadi berkaitan bahwasanya siapa yang mengikuti Rasul masuk surga. Masih di kalimat ini ya, kita belum berpindah. Surat Al-Jin. Bacaannya apa? Ayat 23. Surat Al-Jin ayat 23. Illa balagham minallahi wa rasulih wa risalati wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang maksiati Allah dan Rasulnya, fa innalahu maka sungguh baginya neraka, api neraka jahanam, nih, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, ini dalil masih berkaitan dengan apa yang mengikuti Rasul. Ya. Tadi Ali Imran itu kan menegaskan bahwasanya kita harus mengikuti syariat Nabi ya. Syariat Nabi kan agama Islam ini ya. Karena satu-satunya agama yang diridhoi hanya Islam. Jadi kalau yang mencari selain di luar Islam, maka konsekuensinya adalah pastinya neraka jahanam dan selama-lamanya khalidina fiha abada. Bisa menghubungkan? Ada yang dibingungkan? Karena ini bahas tauhid ya, jangan sampai bingung loh ya. Bahas tauhid, bahas takdir, itu jangan sampai bingung, biar gak salah, biar gak kebelubuk, apa kebelubuk itu ya? Salah masuk lubang. Terus selanjutnya musonif memakai dalil surat apa ini? Surat Al-Muzammil ya. Dalam matanya. Surat Al-Muzammil ini adalah dalil penegasan bahwasanya Allah telah menurunkan Rasul, utusan untuk kita. Tadi kan ada kalimat walam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula.
Allah telah mengutus seorang Rasul kepada kita yang mengajarkan kepada kita tentang agama Islam. Karena Allah SWT menciptakan manusia itu tidak begitu saja dibiarkan. Akan dimintai pertanggungjawaban. Apa dalilnya? Inna arsalna ilaikum rasulan. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian Rasul, seorang Rasul, syahidan alaikum, yang menyaksikan atas kalian. Kama, sebagaimana arsalna, kami utus ila Fir'aun, kepada Fir'aun, Rasulan, seorang Rasul. Jadi maksudnya Allah menegaskan kami sudah mengutus seorang Rasul kepada kalian yang menjadi saksi bagi kalian bahwasanya kalian sudah diajarkan tentang agama Islam ini. Sebagaimana aku sudah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul, yaitu Musa alaihissalam. Tapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fa'asa Fir'aunur Rasulah fa'akhadnahu akhdahu wabila. Tapi Fir'aun memaksiati Rasul itu. Dan kita semua sudah ketahui bagaimana akhir kehidupan dari Fir'aun. Kemarin sudah ditulis ya, bahwasanya faedah dari surah Al-Muzammil ini pertama menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu juga seorang Rasul. Apa kemarin pembeda antara Nabi dan Rasul? Terus? Ya. Nabi adalah apa teman-teman yang lain? Sudah dicatat belum teman-teman yang lain? Nabi adalah Nabi diutus kepada kaum yang bertauhid kemudian meneruskan nabi yang sebelumnya. Ya, meneruskan syariat ya. Syariat nabi yang sebelumnya. Sedangkan kalau Rasul? Rasul diutus untuk kaum yang menyelisihi dalam sisi tauhid dan dia membawa syariat yang baru. Ya. Itu ya, kemarin sudah dicatat ya tentang ini ya. Sudah Anda sampaikan kemarin. Jadi sudah bisa membedakan antara Nabi dan Rasul. Faedah yang kedua dari surah Al-Muzammil tadi adalah supaya kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Dan agar kita tidak berakhir dengan keadaan yang sama seperti Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah 8:30, mau dilanjutkan ke poin yang kedua. Asaniyah, tadi yang awalnya terlambat ya. Sedikit lagi ya. Mau sedikit lagi di poin kedua, Asaniyah. Asaniyah, poin yang kedua dari mukadimah kedua ini. Jadi mukadimah kedua ini ada 3 permasalahan. Ya kan, tadi Musa ini menyampaikan ada 3 masalah yang harus diketahui dan diamalkan. Nah, poin kedua ini adalah bahwasanya anallaha la yarda ayyusraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Bahwasanya poin kedua, permasalahan kedua, bahwasanya Allah itu tidak rela, tidak ridho untuk disekutukan dalam ubudiyah atau dalam peribadahan. La malakun muqarrabun, baik dengan disekutukan dengan malaikat yang terdekat, wala nabiyun mursalun, maupun dengan nabi yang diutus. Nabi yang diutus. Ya. Jadi Allah tidak ridho sekutukan dalam peribadahan, baik dengan malaikat yang terdekat maupun dengan nabi yang diutus oleh Allah.
Ini menunjukkan dari kalimat ini bahwasanya musannif ingin menunjukkan kalau di sini Allah saja tidak ridho disekutukan dengan malaikat yang kita tahu diciptakan dari cahaya, yang dia tidak pernah memaksiati kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dengan nabi yang diutus manusia pilihan, apalagi disekutukan dengan hal selainnya. Ya, karena hakikat syirik itu apa? Hakikatnya syirik. Syirik itu dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga membaginya dengan selain. Jadi dia ya sholat, beribadah kepada Allah, tapi dia membagi keyakinan dia bahwasanya yang bisa mendatangkan madorot maupun manfaat itu juga ada selain dia sholat. Tapi ketika misalkan mau hajatan anaknya, biar lancar, selamat, ayo tumpengan. Nah di tempat anak dulu ada biasanya, bikin ketan intip, gawe sapa bu, gawe mbah, baik kali di tempat ada itu ada kali BAT itu, mbak siapa namanya, Boyo Putih. Bikin ketan intip, orang-orang di itu ada bikin. Faham. Enggak tapi ketan intip sak tempe gitu. Loh itu dijaga semalam, setahu anak gitu ya. Ada yang pernah membuat apa peningan, terus saya ya tahu. Kok kadarullah ya sama Allah dipertunjukkan. Ketan intip itu sak tempe gitu besar. Terus dijaga ya ada kembangnya. Apa itu Ustazah? Kayak apa ketan intip bahasa Indonesianya? Beras Ditam- ketan Ummu Habibah dimasak. Ditampal Ustazah. Iya, beras ketan itu dimasak, dikukus sampai hampir gosong. Oh iya, hampir seperti kerak nasi. Oh. Lezat ini kalau dikasih tape ketan. Ya, Oh. tape ketan. Nah, jadi seperti itu. Kita orang tuanya Muslim, ya sholat, puasa, bulan Ramadan. Tapi ketika ada hajatan, ya itu tadi keyakinannya terbagi bahwasanya iki ben lancar acaramu. Ben apa kata tempat tanah ben gak apa sawangan. Sawangan apa sawanen? Sawanen ya sawangan. Itu Sawangan. Ustazah. Kalau Apa? adat itu macam mana Ustazah? Translate tolong untuk Ummu Habibah. Sawanan itu istilahnya biar tidak kena balak, gitu. Iya. Ya. Biar tidak kena amak madorot, biar tidak kena kecelakaan. Supaya kemanten itu apa dandannya cik bagus, gitu ya. Acaranya lancar, seperti itu. Ustazah kalau adatnya macam mana Ustazah? Kalau adat. Nah, adat istiadat ini dilihat dulu. Kalau adat istiadat ini mendukung dengan syariat, tidak mengapa. Tapi kalau adat istiadatnya ini berlawanan dengan syariat dan justru diunggulkan, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau seperti ini tadi, bikin ketan intip untuk setiap hajatan pernikahan. Alasannya apa? Supaya ini untuk istilahnya kan seserahan, sesajen ya, untuk jin. Tak mau hujan, seperti tak mau hujan. Tak mau hujan, oh ya biar jatah hujan, nah, biar lancar. Nah itu hakikatnya syirik itu kan gitu, dia beribadah kepada Allah tapi juga membaginya kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya. Kenapa? Golongan. Iya. Kan sudah dikabarkan oleh Allah SWT ya. Kemarin apa dalilnya? Surah Al-Baqarah berapa kemarin? Al-Baqarah ayat 170. Oh iya salah satu termasuk itu. Tapi kalau dalil yang lebih mengenai Al-Baqarah ayat 170 apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma 170. Al-Baqarah ayat 170.
Ada yang nyatet kemarin? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, ketika dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, qalu, mereka justru menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba. Mereka jawabnya gimana? Biarkanlah kami mengikuti apa yang sudah ada pada bapak-bapak kami. Itu ya. Hanya ketika kita mendakwakan tentang tauhid, beramar ma'ruf, pasti jawabannya ya sama, serupa dengan yang sudah Allah kabarkan. Ya. Jadi ketika kita sudah mendakwai, menyampaikan, terus kok dijawab, terus kita sudah pahami, oh iya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan dengan perilaku orang-orang sebelumnya terdahulu. Sampai di sini ya, tauhidnya dulu ya. Afwan Ustazah. Kemarin Ustazah, Ana di Madura. Ya. Itu acara yang lahiran untuk 7 bulan Ustazah. Yang untuk yang hamil 7 bulan itu. Sebelah apa? Tingkepan ya? Tingkepan. Kalau di sini bilang tingkepan. Itu bagaimana Ustazah? Kalau di acaranya itu ada dibawa ayam Ustazah, ayam. Ayam yang masih hidup Ustazah. Bagaimana? Itu dibawa ayam. Bagaimana? Memotong ayam. Belum memotong Ustazah, dibawa ayam. Langsung diletakkan di kaki ibu yang hamil itu. Ayam masih hidup diletakkan di bawah kaki ibu yang langsung dibilang disepak Ustazah, ditendang itu ayamnya. Supaya apa itu? Supaya anaknya enggak nakal, dibilang tolak balak Ustazah bilang seperti itu. Masuk apa itu kalau gitu? Masuk apa kayak gitu tuh? Dibilang untuk tolak balak supaya anaknya enggak nakal. Ya. Itu masuk ke tatoyur. Itu kejatuhan cicak. Ya, itu memang tidak boleh. Itu salah satu ranah kesirikan. Ayamnya ditendang supaya anaknya tidak nakal gitu maksudnya. Kalau nanti lanjutannya. Ya. Ana juga kaget anak. Itu untuk itu mungkin ada istiadat dari tempat tersebut ya. Nah, ya, dan itu ada untuk bertentangan dengan akidah kita. Ya. Bahwasanya apa kemarin? Di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, tentang penciptaan manusia janin di dalam rahim ya. Setelah ya hadis bagaimana? Tentang penciptaan janin di dalam rahim? Ya, dari air mani, nutfah, terus menjadi segumpal darah, alaqah, terus jadi mudghah, daging, kemudian baru ditiupkan roh dan dicatat umurnya, rezekinya, sedih atau sengsaranya. Lah kan di situ sudah dicatat. Jadi nggak akan ngefek antara kita nendang ayam hidup-hidup atau tidak. Anak itu nakal apa soli. Ya. Yang bisa ikhtiar kita itu adalah membantu ikhtiar kita itu adalah dengan doa. Ya. Nggak ada syukuran. Ada syukuran. Lagi kita tahu pasnya 4 bulan itu malamnya apa siangnya pasti dia kan nggak ngerti. Nah, mau nih kapan nih ya? Kita mau bergadang-gadang 24 jam ngenteni malaikat, orang malaikat itu gaib ya. Kita kan nggak ngerti. Kan nggak ngerti malaikat. Di dalam ranah gaib itu tidak boleh, harus ada dalilnya, ya. Harus ada dalilnya. Nah, untuk tauhid sampai di sini dulu ya, teman-teman ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan insya Allah ta'ala. Semoga semakin memperkuat tauhid kita. Oke, napa tundingan napa? Napa gantosan kula kalian jenengan ten mriki?
Ya sudah, kita akhiri dulu. Semoga kelas tauhid ini memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengenal kita kepada Rabb kita, lebih meningkatkan kualitas quality time kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar ketika mendengar azan memahami oh ini waktunya sholat, tapi ketika mendengar azan berhentikan seluruh aktivitas, jawab azan tersebut. Jangan ketika mendengar azan berhenti aktivitasnya tapi ngambil HP. Gak jawab azannya. Tiba-tiba terdengar la ilaha illallah, langsung doa. Doanya terapi. Bahwasanya doa itu adalah yang menentukan, membantu kita bisa mendapatkan syafaatul uzma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Tak tolong kepada Allah SWT supaya diberi kemudahan untuk dipahamkan dengan dinul Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Ya, jangan hanya ditutup bukunya kalau sudah dimasuk sampai rumah, dimurojaah. Allah. Loh, nanti bikin ritual malam Kemis. Jangan gampang menuduh sirik loh, sirik. Ini gampang kafir loh, kafir ya. Jangan bermudah-mudahan. Iya. Kita tutup. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jazakillah khairan. Khairan.